bagaimana cara membuatnya? Yuk, ikuti keseruan kami. Hal pertama yang harus disiapkan adalah sketsa kerangka circular flow miniatur guna dijadikan sebagai acuan saat membuatnya. Kemudian, siapkan alat dan bahan kerangka, yakni gunting, penggaris, styrofoam ukuran 60x40 cm, 3 lembar kertas ivory ukuran A3, dan double tip atau lem bakar sesuai kebutuhan. Kemudian, ukur kertas ivory sesuai dengan sketsa dan bentuk menjadi segitiga sama sisi berdiri sebagai alur berjalannya aktivitas perilaku ekonomi, dan bentuk juga segitiga berdiri tanpa alas untuk tempat ditempelnya jenis transaksi masing-masing sejumlah 12 buah. Serta siapkan persegi panjang berdiri sesuai sketsa untuk tempat pelaku ekonomi sejumlah 4 buah. Setelah semua siap, tempelkan alur sesuai dengan ukuran dan gambar pada sketsa. Selanjutnya adalah membuat materi terkait dengan alur pelaku ekonomi 4 sektor dalam bentuk PDF dan diubah menjadi barcode. Setelah siap, kita cari gambar mobil 4 macam yang akan digunakan untuk menggambarkan aktivitas dari alur pelaku ekonomi 4 sektor dan cari gambar bangunan 4 macam pula yang akan menggambarkan masing-masing pelaku ekonomi 4 sektor. Setelah siap, kita tempelkan barcode materi pada masing-masing gambar mobil dan bangunan sesuai dengan isi materi, serta tambahkan judul agar tidak tertukar. Setelah editan siap, kita print dengan kertas ivory. Langkah selanjutnya adalah kita menggunting sesuai dengan pola dan rekatkan mobil pada segitiga tanpa alas yang sudah disiapkan pada kedua sisinya. Dan bangunan ditempelkan pada persegi panjang berdiri di kedua sisi pula. Ketika sudah tertempel semua, pasang mobil pada kerangka alur, pastikan benar penempatan setiap aktivitas yang terjadi sesuai dengan sketsa. Setelah semua terpasang dengan tepat, circular flow miniatur sudah jadi dan siap digunakan sebagai media pembelajaran alur pelaku ekonomi 4 sektor. Lalu, bagaimana sih cara menggunakannya? Yuk simak lebih lanjut. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pelaku ekonomi 4 sektor terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan juga masyarakat luar negeri. Mari kita bahas bersama dari alur yang paling kecil terlebih dahulu, yakni hubungan antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Suatu rumah tangga produsen yang akan memproduksi suatu barang dan jasa pasti membutuhkan faktor-faktor produksi yang bersumber paling banyak dari rumah tangga konsumen yang akan ditukar dengan pendapatan sebagai imbalannya. Setelah faktor-faktor produksi diolah, akan menghasilkan suatu barang dan jasa yang siap dibeli oleh rumah tangga konsumen. Selanjutnya, akan masuk kepada lingkup yang lebih luas di mana melibatkan rumah tangga negara atau pemerintah. Seluruh warga negara tentu mempunyai kewajiban yang sama untuk membayar pajak, termasuk di dalamnya rumah tangga produsen dan konsumen. Yang kemudian, pajak akan diolah oleh rumah tangga negara dan kembali disalurkan kepada warga negara dalam bentuk subsidi. Dan yang terakhir, masuk kepada lingkup terluas, yakni melibatkan masyarakat luar negeri. Suatu negara tidak bisa lepas dengan segala keterlibatannya dengan masyarakat luar negeri. Begitupun dalam aspek perekonomian. Ketika suatu rumah tangga produsen memproduksi barang atau jasa, berkemungkinan tidak hanya dijual ke dalam negeri, namun juga dijual kepada masyarakat luar negeri berupa ekspor barang dan jasa, serta timbal baliknya berupa penerimaan devisa. Begitupun dengan rumah tangga konsumen, seringkali tidak hanya mengkonsumsi dari dalam negeri saja, namun juga mengkonsumsi barang dan jasa dari luar negeri yang berupa impor barang atau jasa dengan timbal balik berupa pembayaran devisa. Begitulah
alur ini akan terus berjalan sedemikian rupa. Selain bisa digerakkan sesuai dengan arah dan alurnya, di dalam setiap pelaku ekonomi dan juga aktivitas yang terjadi, juga terdapat barcode yang dapat di-scan dan berisi materi yang lebih lengkap dan detail. Sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami alur pelaku 4 sektor dengan lebih mudah. Demikian How to Make and Use Circular Flow Miniatur. Mudah dan cepat bukan? Lebih modern karena menggabungkan digitalisasi di dalamnya serta biaya yang cukup terjangkau untuk memproduksinya, hanya sekitar Rp30.000 saja. Semoga bermanfaat.